Tim Ekspedisi Tiga Sungai berada di Desa Gupit, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Desa ini adalah lokasi industri tekstil PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM yang sejak 4 tahun terakhir berkonflik dengan warga akibat pencemaran udara dan air. Pabrik serat rayon untuk bahan utama tekstil ini sebenarnya memiliki pengolahan limbah. Namun faktanya, warga tetap merasakan udara busuk dan air yang tercemar. Apalagi jaraknya hanya 100-an meter dari permukiman penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi serat rayon atau viscose staple fiber yaitu bahan baku yang banyak digunakan dalam industri tekstil. Nah, perusahaan ini berlokasi di Desa Plesan, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang merupakan anak perusahaan dari PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pemilik atau investor, tetapi juga memiliki banyak pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, dalam kasus ini tuh, pihak yang terdampak antara lain masyarakat sekitar, khususnya warga Nguter yang ditinggal di sekitar Sungai Gupit. Nah, kemudian organisasi lingkungan seperti Walhi, LBH Semarang, dan tim Sumbu yang mendampingi masyarakat. Selain itu, terdapat pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Mahkamah Agung. Nah, semua pihak tersebut ini memiliki peran yang penting dalam proses penyelesaian kasus ini. Selanjutnya, ini adalah kronologi kasus PT RUM. Nah, mulainya dari 2017 sampai 2018. Nah, kasus ini bermula pada tahun 2017 hingga 2018 ketika PT RUM ini mulai beroperasi. Pada saat itu, masyarakat mengeluhkan adanya bau busuk yang sangat menyengat dan juga diduga berasal dari aktivitas produksi perusahaan. Nah, selain pencemaran udara, ada limbah cair juga diduga mencemari Sungai Gupit dan Bengawan Solo. Nah, karena banyaknya keluhan masyarakat, pemerintah daerah akhirnya membukukan izin operasional perusahaan nih selama kurang lebih dari 18 bulan. Nah, namun setelah perusahaan kembali beroperasi pada periode 2019 hingga 2022, masalah pencemaran kembali terjadi. Nah, masyarakat terus melaporkan kejadian tersebut kepada berbagai lembaga pemerintah dan organisasi hak asasi manusia. Nah, kemudian pada Maret 2023, sebanyak 185 warga mengajukan gugatan class action terhadap PT RUM ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan pendampingan tim Sumbu. Nah, puncaknya itu ada di Desember 2024 ketika Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT RUM terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, selanjutnya ada pada 2025 sampai 2026, perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 499,5 juta, juga serta melakukan pemulihan hak masyarakat. Namun perusahaan ini masih menolak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, selanjutnya ada pelanggaran etika, teori pemangku kepentingan, dan juga utilitarianisme. Nah, kasus PT RUM ini dapat dianalisis menggunakan dua teori etika bisnis, yaitu stakeholder theory dan juga utilitarianisme. Nah, menurut stakeholder theory, perusahaan ini seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Namun dalam kasus ini, PT RUM ini lebih mengutamakan keuntungan perusahaan dibandingkan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, hak masyarakat untuk mendapatkan udara dan juga air yang bersih menjadi terabaikan. Nah, kemudian dilihat dari teori utilitarianisme, suatu tindakan dianggap baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang
Terus akan tetapi dalam kasus ini tuh keuntungan finansial hanya dinikmati oleh perusahaan. Nah, sedangkan masyarakat harus menanggung berbagai dampak negatif seperti gangguan kesehatan, ada juga pencemaran lingkungan hingga menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, tindakan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip utilitarianisme. Nah, selanjutnya ada pelanggaran integritas dan analisis deontologi. Nah, selain melanggar etika bisnis, perusahaan juga dinilai kurang memiliki integritas. Walaupun sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif akibat pencemaran lingkungan, perusahaan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan kurang memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Lalu, jika dianalisis menggunakan teori deontologi, setiap perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menaati hukum dan menghormati. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang 3 pilar keberlanjutan, yaitu planet, people, and profit. Nah, di slide ini kita akan membahas 2 pilar keberlanjutan, yaitu planet dan people. Nah, kalau dilihat dari sisi lingkungan atau planet, masalah utama yang terjadi adalah pencemaran akibat aktivitas perusahaan. Nah, udara di sekitar pabrik menjadi tercemar karena emisi gas dan sedangkan limbah cair yang dibuang juga memengaruhi kualitas air sungai dan sumur warga. Nah, dampaknya bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Selanjutnya itu dari people atau masyarakat ataupun sosial. Nah, masyarakat ini menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Banyak sekali warga yang mengeluh gangguan kesehatan seperti mual, pusing, dan sesak napas. Karena keluhan tersebut tidak segera ditangani, akhirnya muncul aksi protes dari masyarakat. Nah, dari sini terlihat bahwa hubungan antara perusahaan dan warga menjadi kurang baik karena kurangnya komunikasi dan tanggung jawab dari perusahaan. Selanjutnya ada pilar ekonomi dan keterkaitan ketiga aspek tersebut. Selain dampaknya pada lingkungan dan masyarakat, kasus ini juga dapat mengaruhi kondisi ekonomi. Nah, bagi masyarakat, pencemaran membuat hasil pertanian menurun sehingga banyak petani yang mengalami kerugian. Lalu mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat dan membeli air bersih. Sementara itu, perusahaan juga mengalami kerugian. Selain harus menghadapi tuntutan hukum dan membayar denda, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Akibatnya, kondisi keuangan perusahaan ikut terganggu. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi itu saling berhubungan. Kalau satu aspeknya diabaikan, maka dua aspek lainnya juga akan ikut terdampak. Selanjutnya mengenai evaluasi praktik perusahaan. Nah, kalau kita evaluasi, sebenarnya masalah ini bukan hanya karena pencemaran aja, tetapi juga karena cara perusahaan mengelola masalah tersebut. Dari sisi lingkungan, pengendalian limbah dan emisi ini belum bisa maksimal, padahal perusahaan sudah mendapatkan peringatan untuk melakukan perbaikan. Lalu dari sisi sosial, perusahaan juga kurang cepat merespon keluhan masyarakat. Akibatnya, masalah yang awalnya bisa diselesaikan dengan komunikasi justru berkembang menjadi konflik. Nah, selain itu, pengawasan dalam perusahaan juga masih kurang. Seharusnya perusahaan ini bisa mengidentifikasi resiko sejak awal agar dampak yang ditimbulkan ini tidak semakin besar.
Selanjutnya ada rancangan kebijakan korporasi atau policy drive. Nah, kalau kita melihat permasalahan tersebut, ada beberapa kebijakan yang bisa diterapkan di perusahaan itu. Yang pertama itu dengan memperbaiki pengelolaan lingkungan, misalnya dengan meningkatkan kualitas IPA, lalu melakukan pemantauan limbah secara rutin dengan melibatkan pihak independen untuk melakukan audit. Nah, dengan begitu, pengawasan akan menjadi lebih objektif. Kemudian dari sisi sosial ini, perusahaan perlu membuka komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Selain mendengarkan keluhan warga, perusahaan juga bisa memberikan layanan kesehatan, lalu kompensasi yang sesuai, dan program pemberdayaan agar masyarakat ini ikut merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan. Untuk jangka waktu panjang, perusahaan juga perlu menjadikan prinsip keberlanjutan sebagian dari bisnis, dari strategi bisnis, sehingga setiap keputusan yang diambil itu tidak hanya mengejar keuntungan aja, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Terakhir ada dampak kebijakan dan kesimpulan. Kalau kebijakan tersebut, kalau misalnya demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus PT Rum berdasarkan konsep 3 pilar keberlanjutan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam menjalankan sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan akan memiliki reputasi yang lebih baik. Risiko hukum juga dapat dikurangi dan kegiatan usaha bisa berjalan dengan lancar dan bisa lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan ini tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi perusahaan juga harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kalau tiga aspek ini dijalankan secara seimbang, maka perusahaan akan lebih mudah berkembang dan dipercaya dalam jangka waktu yang panjang.